Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Mister. Alhamdulillah. Eh, di penghujung bulan Agustus kita ketemu lagi ya. Setelah seminggu kemarin kita off, nggak ada KBM. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Gimana? Ada permasalahan selama liburan? Ada tagihan apa gitu? Nggak ada ya dari sekolah ya? Bener-bener fresh libur gitu? Atau masih ada tagihan-tagihan tugas yang belum tuntas? Ada beberapa anak sih yang tugasnya belum tuntas untuk kelas 10. Kalau kelas 11 saya tidak begitu paham waktu laporan di wali kelas kemarin. Semoga di kelas 11 anak-anak sudah bisa selesaikan tugas semua, jadi nggak ada tanggungan gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, hari ini kita absen dulu. Afifah Rahma sudah masuk. Ada, Mister. Afifah Sabrina. Ada, Mister. Ahmad Faiz. Hadir, Mister. Aji. Hadir, Mister. Andiva. Hadir, Mister. Basma. Hadir ya. Brilian. Hadir, Mister. Dimas. Hadir. Dwi Cahya. Hadir, Mister. Edgar. Hadir, ada? Mister. Oke. Adria. Hadir, Mister. Farahatul Alia. Hadir, Mister. Oke. Febrilian. Masih mati lampu kayaknya, Mister. Mati lampu. Oke, siap. Iya. Alvindo. Hadir. Aditya Putra. Hadir. Altaf. Hadir. Ajit. Hadir. Naufal Taurik. Hadir. Nada. Hadir, Mister. Nurhaliza. Ada, Mister. Parama. Belum. Parama. Parama ke kamar mandi, Mister. Izin Oh dicek. iya tadi izin. Oh, iya sudah. Putri Anissa. Izin ke kamar mandi, Mister. Oke. Ramanda. Hadir, Mister. Rizky Faiz. Hadir, Mister. Saifullah. Hadir, Mister. Salma. Hadir, Mister. Salman Gozi. Hadir, Mister. Oke, alhamdulillah berarti tinggal satu ya yang belum gabung. Brilian. Kita tunggulah, nggak apa-apa. Baik, sesuai dengan rencana minggu lalu, untuk hari ini kita belum nambah materi dulu ya. Kita masih memperkuat di bagian apa itu? Penyetaraan reaksi redoks. Waktu ngerjakan tugas keempat, apakah ada permasalahan mendasar terkait dengan menyelesaikan redoks? Soalnya saya belum mengoreksi penuh yang untuk tugas 3. Tugas 4. Belum semua saya cek. Tapi dari beberapa yang saya cek, itu masih ada yang kesulitan di dalam menentukan bilangan oksidasi. Benar enggak? Enggak ada masalah. Baik, kalau enggak ada masalah, hari ini kita akan perkuat di dua hal itu. Masih kurang. Yang di bagian apa, Mas? Mister. Bilangan oksidasi itu ya? Iya. Oke. Baik, karena kendala ini tidak hanya di SMA BSS, ya di sekolah-sekolah lain juga sama. Untuk penyetaraan redoks itu butuh waktu, jadi normal gitu ya. Pembelajaran ini normal, mungkin lebih dari satu pertemuan. Baik, kalau gitu, rencana saya pakai papan tulis, tapi tadi kamera saya itu tidak nutut, kurang besar untuk nyorot ke sana. Jadi terpaksa pakai kertas, nggak apa-apa ya. Kita aktifkan dulu kamera yang di HP, biar nanti bisa tampil di anak-anak. Jadi nanti fokusnya kita menggunakan layar ini, layar HP yang di situ ada kertasnya.
Bisa diakses ya. Minta tolong di anak-anak untuk layar saya yang pakai HP dimaksimalkan, dipajang di bagian depan, biar nanti materinya bisa tersampaikan dengan baik. Untuk yang hari ini kita bahas, yang pertama adalah masalah bilangan oksidasi. Kalau bilangan oksidasi itu kemarin kan disingkat dengan bilox gitu ya, ada banyak aturan di sana, unsur bebas 0, ion sederhana sesuai dengan muatan, misalnya Na, kalau dia tidak berikatan dengan siapa-siapa, berarti biloxnya nanti 0. Tapi kalau dia berubah menjadi Na+, dia dalam bentuk ion, nanti biloxnya menjadi positif 1. Terus kalau ada ion, misalkan ada ion NO3-, dan nanti itu jumlah bilangan oksidasi dari seluruh atom yang di sini harus sama dengan muatannya, yaitu sama dengan negatif 1. Sehingga bacanya gini, bilangan oksidasinya N ditambah dengan 3 kali bilangan oksidasinya O, itu harus sama dengan min 1. Nah, min 1 itu dapatnya dari muatan ini. N-nya ada 1, oksigennya ada 3. Gitu. Tapi kalau senyawanya tidak bermuatan, misalnya kayak CO2 ini mudah, berarti nanti biloxnya C ditambah dengan 2 kali biloxnya O, itu harus sama dengan 0. Karena CO2 tidak bermuatan, sehingga totalnya harus sama dengan 0. Untuk ini nggak ada masalah ya. Nah, yang jadi masalah kemarin pengalaman gini, misalnya ada ion ini, MnO4-, berapa biloxnya Mn? Ini ada yang bermasalah macam. Gimana cara mencarinya? Untuk mencarinya berarti nanti biloxnya Mn ditambah, di sini kan ada 2 atom, ada Mn, ada O. Yang dicari Mn, berarti O kita sudah tahu. O-nya ada 4, berarti dikali biloxnya O, itu harus sama dengan negatif 1. Negatif 1 dari muatannya ini. Ini yang dicari, biloxnya Mn, ditambah dengan 4 kali lah oksigen itu. Kemarin kan rata-rata biloxnya min 2. Berarti di sini negatif 2, itu sama dengan min 1. Berarti biloxnya Mn ketemu berapa? Ini min 1. 4 kali 2 kan 8. Ada min berarti min 8. Pindah ruas jadi berapa? Positif 8. Sehingga ketemunya di sini positif 7. Ini adalah bilangan oksidasi atomnya Mn. Nah, bilangan oksidasi Mn inilah yang kita gunakan di dalam penyetaraan reaksi redoks. Anak-anak boleh membuat penyetaraan dengan tengah reaksi boleh, dengan perubahan bilangan oksidasi juga boleh. Langsung aja kita ngambil satu contoh ya. Misalnya ini MnO4- ditambah dengan apa ya? Ini reduksi, berarti ini oksidasinya. Cl- berubah menjadi Cl2 ditambah dengan Mn2+. Misalkan gini soalnya, dalam suasana asam, yang diminta suasananya asam. Bisa diakses ya anak-anak ya? Atau tak berdiri. Nah, ada MnO4- ditambah Cl- berubah menjadi Cl2 dan ditambah Mn2+. Ini kita disuruh menyetarakan dalam suasana asam. Gimana kira-kira proses penyetaraannya? Langkah pertama, kita mencari biloxnya masing-masing dulu ya. Mn-nya sudah kita hitung tadi. Berarti Mn-nya berapa di sini? Enak ya posisinya. Enak sini lagi posisinya. Mn-nya berapa? Positif 7. Dari fiturnya atas tadi. Yang di sini Cl-, min 1, bagus. Yang di sini ada Cl2, berapa biloxnya? 0, bagus. Yang di sini ada 2+, berapa biloxnya? Plus 2. Oke, ini ke sini. Yang Mn dari plus 7 menjadi plus 2. Naik apa turun? Turun, berarti mengalami reduksi. Dan Cl-nya mengalami apa ini? Peningkatan. Dari min 1 ke 0, berarti Oksidasi. oksidasi. Oke. Lah sekarang pengen dikerjakan pakai cara apa? Anak-anak, setengah reaksi aja ya. Ngareaksi dulu ya. Kalau setengah reaksinya sudah lancar, berarti nanti kita buat yang perubahan bilangan oksidasi. Baik. Kalau untuk setengah reaksi ini kita pisah.
kan ada dua reaksi, ada reduksi, ada oksidasi. Kita pisah. Yang oksidasi dulu mungkin kita tulis. Siapa yang tadi? Cl- berubah menjadi Cl2. Atomnya sudah sama belum? Belum. Di sebelah kiri Cl-nya ada 1. Di sebelah kanan atom Cl-nya ada 2. Kalau belum sama, itu boleh kita samakan. Asalkan bukan atom oksigen dan atom hidrogen. Karena Cl adalah atom selain oksigen dan hidrogen, berarti kita boleh samakan. Yang di kiri 1, yang di kanan 2. Jadi agar sama di sini dikali 2. Sampai sini ada masalah nggak? Tidak ya? Nah kemudian ciri dari reaksi oksidasi kemarin apa? Ada elektron di sebelah kanan. Nah itu lebih mudah lihatnya. Setiap reaksi oksidasi ada elektron di sebelah kanan. Berapa yang terlibat kira-kira elektronnya? Di sebelah kiri muatannya 2 kali min 1, berarti negatif 2. Sebelah kanan, ini ada muatannya nggak Cl2? Nggak ada, berarti ini masih 0. Di sebelah kiri negatif 2, di sebelah kanan 0. Agar sama-sama negatif 2, berarti harus melibatkan 2 elektron. Karena elektron bermuatan negatif. Gitu ya. Insya Allah nggak masalah yang ini. Selanjutnya, yang reduksi. Siapa yang reduksi tadi? NO4 berubah menjadi Mn2+. Suasananya jangan lupa, yaitu suasananya asam. Atom Mn-nya di sini 1. Di sini Mn-nya juga ada 1, berarti atomnya sudah sama. Yang belum sama apa? Oksigennya ya. Oksigennya di sini ada 4, di sini nggak punya oksigen. Berarti yang sebelah kanan kekurangan oksigen. Jika suasananya asam, sisi yang kekurangan oksigen itu ditambah dengan air. Contohnya kemarin gitu ya. Di kiri punya oksigen, di kanan nggak punya oksigen. Karena suasananya asam, yang nggak punya oksigen ditambah air. Berapa yang ditambahkan? Ya sebanyak kurangnya. Kalau di kiri punya 4, di kanan belum punya, berarti perlu ditambah 4. Nah begitu. Sehingga ditambahkan adalah 4 molekul air. Setelah ditambah air, karena ada atom yang nggak sama lagi. Siapa? Atom hidrogen. Ada berapa hidrogennya di sini? 4 kali 2. Berarti menjadi 8. Agar atom hidrogennya sama, yang sebelah kiri ditambah dengan H+. Berapa H+? Ya ini 4 kali 2, berarti ada 8. Berapa elektron yang ditambahkan di sebelah kiri? Ini kurang ya. Ini tak ini elektron gitu aja. Berapa elektron yang perlu ditambahkan? Untuk ngeceknya sederhana. Yang di sebelah kiri muatannya 8 kali 1. 8. 1 kali min 1. Min 1. Jadi kalau dijumlah berapa ini ketemunya? Positif 7. Sementara di kanan, ini kan nggak bermuatan berarti 0. Tapi yang di sini ada muatannya 1 kali plus 2, berarti 2 plus. Yang di sebelah kanan plus 2, yang di sebelah kiri plus 7. Berarti agar sama, dikurangi berapa yang sebelah kiri? 5. Berarti sini tambahkan 5 elektron. Bisa ya? Nah, kalau sudah, elektronnya kita eliminasi. Dicari KPK-nya. KPK dari 2 dan 5 adalah 10. Sehingga ini perlu dikali 5, yang di sini dikali 2. Jadinya 5 kali ini 10 Cl- berubah menjadi 5 Cl2 ditambah 10 elektron. Kalau yang bawah 8H+, karena dikali 2 ya. Ditambah apa lagi? 2 MnO4- ditambah 10 elektron, 10 elektron berubah jadi apa tuh? 2 Mn2+ ditambah dengan 8H2O. Terus ini kita jumlah lagi dengan cara mengeliminasi jumlah elektronnya. Elektronnya sudah tereliminasi, baru kita kumpulkan yang kiri jadi 1, yang kanan juga jadi 1. Apa yang sebelah kiri?
ada 10 Cl min. Ini ada lagi nih ya. Ada 8 H plus. Ada 2 MnO4 min. Kita adalah yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ada 5 Cl2, ada 2 Mn2 plus, ada 8 H2O. Jadi kalau sudah seperti ini, penyetaraan kita sudah selesai. Mudah ya. Jadi tahap pertama harus tahu bilognya, kemudian dipecah setengah oksida setengah reduksi, terus disamakan elektronnya, baru dikumpulkan yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu. Apakah masih ada pertanyaan? Mister itu 8 plusnya nggak dikali 2 tak, Mister? Oh ya Allah ya. Tadi jadi berapa di sini? Coret aja ya. Jadinya 16 H plus. Sorry Mas. Ya betul. Terima kasih. Karena 2 dikali 8 jadinya 16. Oke, terima kasih banyak. Ini sama yang atas ya berarti ya. Ini juga 16 ya. Nah, itu 16. Paham? Untuk yang setengah reaksi? Insya Allah mudah ya, yang ini. Baik, kalau yang setengah reaksi sudah berhasil, kita sekarang coba yang pakai bilog. Nah, kalau bilog dengan alih yang sama, MnO4 min, ditambah tadi Cl min ya, berubah menjadi Cl2, ditambah dengan Mn2 plus, wacananya juga asam. Langkah pertama sama, kita cari bilognya, ini adalah plus 7, ini adalah min 1, ini 0, di sini adalah plus 2. Langkah selanjutnya kita cari selisihnya. Ini yang paling penting adalah cari selisih. Kita tulis selisih boleh. Selisih bilangan oksidasi. Dari plus 7 menjadi plus 2, berarti selisihnya berapa? Berubahnya 5. Sedangkan yang ini, berapa selisihnya? 1 apa 2? Kalau untuk mencari selisih, jumlah atomnya harus sama dulu. Atomnya sudah sama belum jumlahnya? Belum. Ini Cl-nya ada 1. Ini Cl-nya ada 2. Kalau jumlah atomnya belum sama, kita nggak boleh cari selisihnya. Berarti disamakan dulu. Gimana agar sama? Berarti ini dikalikan 2 dulu, biar sama gitu ya. Baru dikalikan 2 kali min 1, min 2. Yang di sini 2 kali 0, 0. 0. Berarti selisihnya berapa? 2. 2. Lah itu baru benar kalau gitu. Jadi kalau atomnya belum sama, untuk nyari selisih atomnya harus disamakan. Kalau sudah, dicari KPK-nya, KPK 2 dan 5. Tadi kan ketemunya 10 ya. Atau lebih gampangnya dikali silang aja lah. Awalnya atasnya 2, yang bawah 5, dikali silang. Yang atas dikali 5, yang bawah dikali 2. Dan pengalinya ini bertindak sebagai koefisien. Berarti sekarang jadi ini, miliknya ini. 2 MnO4 min ditambah yang ini. 5 kali 2. 10 Cl min gitu ya. Ini dikali ini. 5 Cl2. Ini dikali ini. 2 Mn2 plus. Kalau saat itu udah mau selesai ini pengerjaannya. Mn-nya sudah dapat 2, di sini juga 2. Cl-nya di sini 10, di sini juga 10. Yang belum samanya. Tinggal oksigen aja. Oksigennya punya berapa nih? 2 kali 4. Berarti punya 8 ya. Sedangkan di sebelah kanan punya oksigen enggak? Enggak, berarti tinggal ditambah dengan 8 H2O. Karena untuk menyamakan oksigennya. Nah, lawannya ini ada apa? Hidrogen sebanyak 8 kali 2. Jumlahnya adalah 16. Berarti agar sama, di sebelah kiri tinggal ditambah dengan 16 H plus yang menjadikan dia sebagai suasana asam. Nah, gitu caranya. Lebih mudah mana yuk? Cara 1 atau cara 2? Cara 2. Kalau teman sudah bisa mengerti cara 2, nanti boleh soal kayak apapun dikerjakan dengan cara yang
2. Itu enggak ada masalah. Yuk, masih ada pertanyaan lagi enggak terkait dengan ini? Apa kita coba satu lagi? Satu lagi ya. Yang Ya, Mister. CR27 min ditambah dengan C2O4 berubah menjadi CO2. Oke, ini pilihan semua tadi. Ditambah dengan CR3 plus ini enggak asam. Nah, asam basa itu nanti di akhir aja penjelasannya itu sama kok. Coba ya, ini ada masalah tadi. Nanti caranya belajarnya sama. CR272 min ditambah C2O4 2 min 2 menjadi CO2 dan 2 dan ngeblur ya. Kenapa ini kameranya? Karena kalau pakai itu tidak bisa. Benar, itu benar ini. Sudah jelas lagi? Nah, Mister, sudah ya? suaranya patah-patah. Waduh, ini patah-patah. Sekarang masih patah-patah? Sudah mending. Baik, kalau sudah, coba kita cari bloknya dulu. Yang pertama di sini CR berapa CR. Terus yang kedua C di sini. Terus C di sini sama CR di sini. Berapa CR-nya yang di sini? 2. Oh, piloknya berapa? Kalau sudah biasa kayak gini. Coba ya. CR-nya kan ada 2. Betul. Berarti 2 CR gitu. Ditambah oksigennya ada berapa? 7. Pilok oksigen itu kan negatif 2 ya. Sama dengan ini negatif 2. Berarti 2 CR ketemu berapa? Min 2 ditambah 12 14 ya. Benar. Berarti CR-nya berapa? 12. 12 dari 2. Ketemunya positif 6. Berarti ini positif 6 piloknya. Kalau ini berapa? C. Plus 3. Betul ya, plus 3 ya. Lah nyarinya gimana? 2C ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 2. Berarti 2C sama dengan min 2 ditambah 8. Berarti C-nya sama dengan 6 per 2 sama dengan positif 3 gitu ya. Kalau ini berapa? Plus 4 bagus. Yang ini berapa, Mbak? Plus 3. Yes, bagus. Sekarang kita lihat turunnya. CR-nya turun. C-nya naik. Kita cari selisihnya. Berapa selisihnya? 3. 3 apa 6? 6. 6, betul. Selisihnya adalah 6. Kenapa 6? Ini CR-nya ada 2. Yang sini ada berapa CR-nya? 1 kan? Berarti perlu dikali 2 dulu. Baru dicari selisihnya. 2 kali 6, 12. 2 kali 3, 6. Sehingga selisihnya ketemunya 6. Ini selisihnya berapa? 2. 2, bagus. Dapatnya dari, ini C-nya kan 2 ya. Berarti ini dikali 2 dulu. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Sehingga selisihnya 2. Kalau sudah, kita kali silang. Dikali silang boleh ini. Berarti ini dikali 6, ini dikali 2. Itu nggak apa-apa. Hasil akhirnya, ini jadi koefisiennya ini dan ini. 6 ini jadi koefisiennya ini dan ini. Sehingga jadinya gimana? 2 CR2O7 2 min ditambah dengan 6 ya.
6C2O42 min berubah menjadi ini kali ini 12 CO2 ini dikali ini 4 CR 3. Betul ya? Atau saya salah? Oh iya, sudah betul. Nah, kalau sudah betul, sekarang kita ngecek oksigennya. Kanan kiri sudah sama atau belum? Oksigen di sebelah kiri, ini ada ini. 2 kali 7. Berarti 14. Yang ini ada lagi 6 kali 4. 24 ditambah 14 berarti 38. Yang sebelah kanan 12 kali 2 24 ya. Ini 24 kan boleh dihilangkan, maksudnya sama jumlahnya, berarti tinggal ini selisihnya 2 kali 7 berarti 14. Artinya yang sebelah kanan itu kekurangan 14 oksigen. Nah, cara menyamakannya berarti ditambah dengan 14 H2O. Ngerti maksud saya ya? Lawannya ini ada berapa hidrogen? 14 kali 2 28. 28. Jadi di sebelah kiri ditambah dengan 28 H+. Nah, ini selesai penyetaraannya. Jadinya begini. Nah, lebih simpel yang cara kedua ya daripada cara yang pertama. Bahkan saya sendiri pun kalau nyetarakan reaksi itu lebih suka menggunakan yang teori perubahan bilangan oksidasi. Masih ada pertanyaan dari anak? Silakan. Belum ya? Belum, Mister. Baik, alhamdulillah. Kalau belum, berarti proses untuk penyetaraan pertama reaksi kita sudah, karena yang paling penting adalah ini tadi, yaitu adanya yang dikali 1 dan dikali 2 untuk menyamakan jumlah apa tadi? Jumlah atom di kanan kiri. Kalau ini sudah paham, berarti sudah tuntas untuk penyetaraan redox. Nanti anak-anak tinggal berlatih. Habis ini boleh ngakses di Google Classroom. Saya siapkan cuma 2 soal aja. 2 atau 3 ya tadi ya? Bentar tak lihatnya. Udah ngakses Mbak di Google Classroom-nya? Gimana? Sudah, cuma 2 ya Mbak ya? Iya, Mister. Sudah, cuma 2 ya Mbak ya? Oke, alhamdulillah. Cuma 2. Nah, 2 itu silakan anak-anak coba dikerjakan secepatnya, nanti segera dikirim ke itu lagi, biar nanti segera saya cek. Gitu ya. Dan untuk beberapa anak yang namanya di Google Classroom belum mengikuti ketentuan sekolah, tolong diperbaiki ya. Nanti tujuannya adalah untuk mempermudah guru-guru dalam ngecek nilai. Kalau nilai aturannya berbeda, nanti masuk di kelas yang lain soalnya. Urutannya begitu. Jadi kalau kodenya sama, nanti gurunya sangat cepat untuk ngecek nilai dan sebagainya. Baik, anak-anak, ada pertanyaan? Kalau enggak, tak tutup. Sekarang kita sudah selesai. Mister nanya. Ya, silakan. Itu nyetarainnya dalam kondisi asam atau? Itu masih asam semua, Mbak, yang saya contohkan tadi. Okay. Kalau misalkan dijadikan basah gitu ya, mau tanya gitu? Oke. Kalau yang di latihan soal itu saya minta asam semua. Tapi kalau anak-anak pengen dalam suasana basah, ya enggak apa-apa. Coba ya tak aktifkan lagi dulu. Saya ngambil yang agak pendek tadi. Oh ini aja wes. Untuk yang ini kan terlanjur kita kerjakan dalam suasana asam, misalkan ini tak tulis lagi, biar nanti. Oh iya, bentar. Maaf. Ini ya. Tadi di dalam 6C2O42 min bukan menjadi 12 CO2, 4 Cr3+ dan 14 H2O. Nah, ini tadi kan kita sudah terlanjur ngerjakannya dalam suasana asam ya. Tapi ternyata pertanyaannya dalam suasana basah. Bisa nggak kita ubah dari asam menjadi suasana basah? Caranya sederhana. Cirinya asam itu kan punya H+. Sedangkan cirinya basah apa? Punya OH-.
Berarti kita ngubahnya itu aja dari H plus diubah ke OH min. Tapi nggak bisa langsung diubah gitu aja ya. Tapi ngubahnya begini. Yang sebelah kiri dan kanan harus ditambahkan dengan sesuatu yang sama, yaitu ditambahkan dengan OH min. Yang di sebelah kiri juga ditambahkan OH min. Berapa OH min yang ditambahkan sesuai dengan H plus ini. Kalau H plusnya punya 28, berarti ditambahkan dengan 28 OH min. Yang kanan juga sama, ditambahkan 28 OH min. Terus, ini dan ini. Jadi apa? Jadi molekul air. 28 OH min, 28 H plus, nanti jadinya 28 H2O. Itu. Ditambah dengan 2 Tr2 min, ditambah 6 C2O42 min, berubah menjadi 12 CO2, ditambah 4 Cr3 plus, di sini 14 H2O dan 28 OH min. Sekarang intinya sudah menjadi basa. Ada OH min dari awalnya asam, dan sudah berubah menjadi basa. Di sini ada air, boleh dikurangi. Ini ada 14 kan? Ada 28. Berarti kalau ini dibuang tinggal berapa? Tinggal 14. Nah, boleh jadi gitu pertama reaksinya. Dari asam diubah menjadi basa, atau sebaliknya dari basa diubah menjadi asam, tidak ada masalah. Caranya gitu ya. Oke, insya Allah mudah. Baik, ada pertanyaan lagi anak? Kalau nggak selesai. Nggak ada ya? Oh, kok diam semua? Ya wes, oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita cukup untuk pertemuan hari ini. Anak-anak segera akses di Google Classroom karena materinya masih sama dengan yang minggu lalu, insya Allah masih mudah. Jika memerlukan tuntunan lagi, boleh lihat videonya di situ. Saya lampirkan linknya juga. Kemudian juga bisa lihat di modul, karena di modul juga ada cara pengerjaannya. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas partisipasinya.